hidup mesti ditempuh. Semoga tak lekang oleh waktu. Cukup bagiku hadirmu, membawa cinta selalu. Lewat warna singkat kasihku gaungkan. Jika kau bertanya sejauh mana cinta membuat bahagia, sepenuhnya terimalah apa adanya dua, beda menyatu. Saling mengisi tanpa pernah mengekang diri. Jadikan percaya yang utama. Cukup bagiku hadirmu, membawa cinta selalu. Lewat warna singkat kasihku gaungkan. Telah terjawab, cukup bagiku hadirmu, membawa cinta selalu. Lewat warna singkat kasihku cukup bagiku hadirmu, membawa cinta selalu. Lewat warna singkat kasihku gaungkan. Telah terjawab, cukup bagiku hadirmu, membawa cinta selalu. Lewat warna singkat kasihku gaungkan. Telah terjawab. Demikianlah Cinta Putih. Kembali kita bertemu Oh dengan iya, kami. nggak Iya sadar. kan, nggak sadar kembali bertemu dengan kami. Padahal ini karena hari Dennis Pan. Rabu. Oh iya. Saya barusan pulang dari kerja. Mungkin pada saat podcast ini dibuat, teman-teman yang di Jakarta belum pulang karena di sini sudah jam Jam 3. 3 saat ini. Dan yang kedua, kantornya hanya di belakang itu. Jadi tinggal Karena masuk. ini rumah dinas. Dan kita tetap setia di rumah dinas itu. Iya. Minum Kita dulu. minum dulu. Haus. Jadi ada, ini cerita kita buat podcast lanjutan. Ini adalah short version. Pendek ya. Dari pendek yang Atau rangkuman. ya boleh disebut sebenarnya rangkuman supaya teman-teman yang tidak sempat itu bisa mereview poin isinya, sedangkan filosofis di dalam sebuah apa namanya Batin. perentulan batin ini ada di yang
versi panjangnya Ya, karena sebenarnya kita bukan sedang mengarang-arang, kita hanya mengikuti kata hati kita sendiri. Ya. Ya kan? Dan sekarang kalau kita mengacu ke, sebetulnya kita bisa ringkas di lagu ini. sudah ada Lagu, semua ini. apa namanya, Cinta Cinta Putih Putih. ini sebetulnya adalah poinnya bahwa pertemuan dari sebuah apa namanya, Dua berbeda. dua berbeda dari arah yang tidak disangka-sangka, Ya. bertemu dibawa oleh alam, bertemu di Dipertemukan. Belanga, itu namanya Fakultas Kedokteran, kan begitu. Dalam sebuah struktur di mana ya begitulah sejarahnya. Ya. Di samping sejarah-sejarah yang lain yang tidak Ya, yang terikut di mengikuti, dalam sebelum pertemuan itu ya. Maksudnya tetap mengikuti. Tetap mengikuti dan tidak akan hilang. Tetapi pertemuan yang kemudian berlanjut adalah yang kita sudah lakukan Ya, ini dengan apa namanya, hasil yang seperti itu. Nah, poinnya di mana? Poinnya adalah di jika kau kita perlu menjaga bentuk Cinta Putih yang telah terbina. Jadi apa namanya, barang ini dibina, keluarga bahagia itu tidak hanya diucapkan wah harus begini-begini, tidak mungkin. Itu harus dari kejujuran kita untuk mengatakan kemurnian kita, bersihnya hati, bersihnya apa namanya, akal-akal. Bukan akal-akal tidak boleh, tapi maksudnya jangan akal-akalan gitu ya. Karena pertemuan antara suami istri dipertemukan itu belum tentu dua-duanya dipertalikan, seperti kan kemarin kita katakan. Belum tentu menemukan sebuah jodohnya. Istri ya jodoh belum tentu. Suami istri ya jodoh belum tentu. Nah, jodoh ini memang tidak mudah kan, artinya kita harus apa namanya, jujur di sini. Kalau tidak jujur nggak mungkin dong kita mengatakan bisa. Nah, bisa bertali. tetapi diperjodohkan itu juga bisa dibangun dengan di sini dikatakan ini dikatakan sepenuhnya terjalin pengertian antara engkau dan aku. Jadi ada pengertian. Masing-masing kompetensi diri ini harus tetap diutuhkan. Sehingga nah, masihlah panjang jalan hidup mesti ditempuh. Memang sebuah perjodohan itu bisa panjang sekali. Ini. Iya dah, apa itu? Maksudnya masihlah panjang jalan hidup mesti ditempuh tuh, bukan terus kalau dijodohkan ini pasti jodoh. Nah, belum tentu. Dan ketemunya itu juga enggak belum tentu serta mata langsung ini pasti jodohku. Belum tentu. Masihlah panjang itu maksudnya harus kita mengerti bagaimana membangunnya. Kalau membangun tidak di atas dasar kejujuran bisa enggak? Oh, nggak bisa. Yang ada hanya sebuah basa-basi. Karena ada suatu kepentingan dipertemukannya seseorang dengan seorang, ada suatu kepentingan atas dasar jabatan ataupun atas dasar apa yang dibawanya, anasir-anasir duniawi, maka bertemunya pun tidak mempertemukan dua hati, tapi mempertemukan kepentingan. Nah, kepentingan yang bertemu ya akan hasilnya seperti apa, hati yang bertemu hasilnya seperti apa, kan begitu ya. Ini loh, Mama, kalau Mama ini banget nih, apa namanya? Nah, kita baru sampai sini kok. Oh ya. Cukup bagiku hadirmu membawa cinta selalu lewat warna sikap kasihmu kau ungkap. Jadi ketika kita sudah merasa cukup itu maksudnya bagaimana ya, bisa menerima semua keadaan itu cukup. Ya, apapun kondisinya ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya istri ini adalah yang terjangkau, yang sudah memang didekatkan oleh alam, ya, alam yang didekatkan oleh Tuhan, kan begitu. Maka kemudian kita dalam kedekatan ini membangun dan mengambil sari dari apa-apa aspek kebatinan yang kita miliki dan aspek kehidupan keseharian yang kita miliki, untuk kemudian dilihat lewat apa? Lewat warna sikap. Maksudnya warna sikap itu muncul dari sifat masing-masing, sifat yang dibawa. Tapi sifat itu adalah sifat yang sudah dimengerti dulu oleh tiap hati. Bukan sifat yang dibuat-buat, bukan yang dicari-cari, atau bukan yang dari anasir luar yang dipercaya. Tidak, betul-betul sifat yang dari Tuhan sendiri. Ya, dari Tuhan. Kita kan diberi oleh Tuhan, itu kan diberi sifat-sifat dasar kan, ya enggak? Nah, kasihku kau ungkap. Nah, kau ungkap itu maksudnya dikeluarkan lewat sikap dan sifat tadi. Ini ya betul. Jika kau bertanya sejauh mana cinta membuat bahagia. Nah, pertanyaannya kan ini. Apakah betul
pertemuan ini membuat Membuat bahagia. bahagia. Kita tidak mau bilang cinta ya, itu bahasa yang rahasia gitu ya, sir gitu ya. Nah, Maka sekarang ini nih. jika kau bertanya sejauh mana Ini cinta membuat sepenuhnya bahagia, terimalah. sepenuhnya terimalah apa adanya, dua beda dua menyatu. Nah, Sudah dua jelas beda. beda, kalau sama Tapi bagaimana? nek sama Homo malah dong. tolak menolak. Nek beda kan malah tarik Nah, menarik. iya. Positif, Justru negatif. positif negatif dipertemukan menjadi energi, kan begitu, Ya. menjadi voltase arus yang baik. Jadi ketemu. Nah, kalau kita, sehingga juga berbeda ini dari antara laki-laki perempuan, perbedaan gender itu membuat tidak bersaing. Justru yang ada adalah saling mengisi. Itu maksudnya kau mempunyai sifat kewanitaan, saya punya sifat. Nah, ini saling memberi dan menerima. Memberi dan menerima dua-duanya dalam apa adanya. Kadang papa memberi mama, kadang mama karena memberi papa. Kita saling mengingatkan, artinya mengingatkan itu kepada memori-memori yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki. Nah, kau sendiri ingin kompetensi saya muncul, ya pasti aku juga ingin seperti itu, akan kita wujudkan sama-sama. Iya. Saling mengisi tanpa pernah mengekang diri, yang ini unik. Saling mengisi tapi tidak pernah mengekang diri, jadi kita tetap merdeka dalam tiap-tiap diri kita, masing merdeka. Kalau mengekang itu namanya terpaksa, nanti menimbulkan dendam, nanti pada suatu tua nanti kumpulan dari balas dendam. Ya. Coba bagaimana, kasihan. Semakin tua malah kalau kita ulas satu lagu ini nanti lama-lama ngeri gitu aja, tidak usah, kita lanjut saja. Jadikanlah percaya yang utama. Jadikan percaya yang utama itu kuncinya adalah percaya. Kalau kita tidak percaya, kenapa kita dipertemukan dan mau? Iya kan? Kemudian ya saya kira itu poinnya ya. Mungkin Mama mau nambahkan apa yang kira-kira bisa. Poinnya di situ. Dan pertama, semua juga berpijak kepada podcast kita yang dulu bahwa fakta atau opini. Fakta itu apa yang Tuhan berikan pada kita. Apa yang diperjodohkan inilah berarti dari Tuhan. Yang sekarang yang ada di depan. Kita yang ada di depan kita. Berarti itulah yang kita hadapi secara dalam seluruh kemurnian kebaikan yang kita miliki dan kita bisa wujudkan. Maka kemudian terjadilah kebaikan. Buahnya adalah kebaikan. Kita punya anak. Kan berarti pertemuan kita punya anak. Ya, hasilnya itu. Hasilnya ada itu sudah. Perpaduan dari antara kita. Sama saja kalau kita mempertemukan sebuah kebaikan juga akan beranak kebaikan. Ya kan? Jadi tidak, istilahnya itu kalau Mama bilang itu bisa menerima, ya kan? Bisa menerima. Kemudian tidak menjadikan perkara itu selalu menjadi perkara. Nah, ketika ada yang disebut masalah, tidak menjadikan perkara. Maksudnya apa? Ya kemampuan masing-masing kita untuk tidak menjadikannya perkara. Ya, bagaimana kita menjaga itu, Kenapa sesuatu itu kemudian menjadi perkara? Karena diperkarakan. Karena diperkarakan. Kita menginginkannya sendiri, mencari-cari apa-apa yang bisa kita wujudkan dari masalah itu. Padahal Pegadian sudah memesankan pada kita. Jadi ada istilah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masa menyelesaikan masalah dengan menggali perkaranya sendiri? Malah tambah rumit. Ya, jadi kan begitu. Ini Pak, istilah apa namanya, bahagia itu sederhana. Sebenarnya itu bukan sesederhana itu artinya ya sebenarnya, ya kan? Membangunnya tidak mudah. Tidak mudah, tapi memang sederhananya itu karena kita semua memiliki kemampuan sebenarnya. Jadi sederhana saja, manakala kita tidak menganggap. Itu karena kita tidak perlu biaya tinggi. Nah, tidak menganggap suatu perkara itu tadi kan sederhana sebenarnya. Itu sederhana tapi sulit. Tapi sulit. Tergantung lingkungannya dong. Lingkungan seperti apa? Kalau lingkungannya tidak kondusif, justru yang terjadi perkara yang makin menjadi perkara. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang tidak kondusif? Jangan kita terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya ragawi, yang tentu saja ragawi itu akan pada saatnya akan mengalami kemunduran atau keruntuhan, ya toh. Tetapi batinnya itu akan lebih. Yang kita maksud duniawi bukan kita tidak boleh kaya, kita kaya ya kaya saja, tetapi kekayaan itu harus kita kelola untuk menjadi sarana bagi menciptakan kompetensi. Iya dong. Jalan yang harus menjadi jalan. Kalau tidak menjadikan amal bagi kita, terus mau jadi apa kekayaan?
Seseorang sekaya apapun hari itu dicabut nyawanya, dia Ya tidak wis akan bisa merasakan tidak apapun. lagi Tapi merasakan. justru ketika hidup ini, maka dunia yang kita miliki akan bisa kita fungsikan sebaik-baiknya. Bagi kompetensi kita, Diri. bukan malah kita membanggakan dunia untuk apa? Ya. Nah, kompetensi kita di mana? Untuk melengkapi ini apa kebutuhan batin diri ya mungkin. Kebutuhan ya, Pak, batin. ya? Oh, itu ya. Nah, kalau hari ini kita untuk menyekolahkan anak, Ya. tetapi sebenarnya kebutuhan dasar kita sudah nyaris sudah gimana ya? Ya begini saja sudah. Karena nggak ekspektasinya nggak tinggi, nggak terlalu ekspektasi itu sebenarnya kalau kita mengatakan dunia nanti kayak gimana ya, kita agak menggurui. Ya sudah, yang penting itu intinya bahwa bahagia itu adalah dari diri kita, di dalam batin kita, maka jawabannya itu adalah olah daripada batin. Nah, olah batin ini difasilitasi oleh pertemuan. Iya, nah itu. Pertemuan ini juga harus mengisi di dalam batin, bukan pertemuan ragawi ya mau dapat batinnya bagaimana, ya kan? Nanti namanya koalisi. Oh iya. Koalisi untuk sebuah kepentingan. Bagaimana menikmati rumahku surgaku. Rumah kita ya keberduaan kita, rumah kita ya raga kita. Rumah kita ya rumah ini. Oke. Ya, itu short version. Jadi begitu semuanya, jangan lupa ya like dan tetap subscribe lagi karena kita susul ini. Anak-anakku udah dengerin kan? Oke, terima kasih. Yes.